Nah, ini sekarang Arab Saudi dan Afghanistan sengaja disusupkan. Kalau Arab Saudi kan memang diterima dengan baik, ya kan? Wah, sebagai sedulur tua, ya kan, sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Wah, repot, saudara. Nah, sedang Afghanistan diundang sama Yusuf Kala, saudara. Dikirain suruh masuk, suruh ngapain, suruh mata-matain itu, saudara. Anda siap-siap aja diambil alih itu sama Afghanistan itu. Jangan bilang tidak mungkin, saudara. Ini terawangan Nabi ke-26 ini. Nanti kalau nggak salah, ini Pak Jenderal nanti yang bisa menjelaskan ini. Oh, Nanti tanggal 8 Agustus, kalau tidak ada aral melintang, kita akan melaksanakan upacara. Upacara apa? Hari Sumpah Ibu Pertiwi. Bersumpah supaya anak-anaknya ini memegang teguh yang tadi 5 itu. Semua pakai kebaya, pakai nasionalis, nggak ada pakai jilbab-jilbab. Ya, ini sebagai apa? Langkah awalnya kita nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya tetap utuh. Nah, pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Kalau tadi Clausewitz menyampaikan karakteristik kita apa? Ya Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, bukan khilafah. Ya. Jadi kita harus memiliki kedaulatan yang tidak dapat didikte oleh siapapun, baik oleh aktor negara, state actor maupun aktor non negara, non state actor. Contohnya FPI, HTI segala macam itu non state actor. Jangan salah. Mereka itu bukan negara, tidak diakui sebagai negara. Nah, ini yang paling berat, konflik kira antara aktor negara dengan aktor yang bukan negara. Nah, selalu disalahartikan gara-gara apa? Kalau kita mencoba menghancurkan mereka, kita dianggap apa? Pelanggaran HAM. dengan Anda semuanya, dan tema kita malam ini adalah jika, bukan jika sebenarnya ya, sudah ya, Arab Saudi dan Afghanistan menyerang Indonesia, di manakah TNI? Waduh, ini tambah heboh, nanti besok Pak Topi dipanggil sama Bu Mega nanti. Apa-apaan ini? Ya, tapi sudah ya, Arab Saudi itu sudah ustadz ulama-ulama radikalian bawa duit. Nah, ini kan bela negara, ini kan pertahanan. Kita sudah digerogoti dari dalam, ya, sama seperti kemarin siapa yang bilang ya, waktu Jepang mau kalahkan Indonesia itu, ya, wah, dia sudah kirim berapa tahun sebelumnya sudah kirim orang dulu, sama ya, waktu Jepang itu mau masuk ke Cina ya. Makanya, nah ini saya kasih ini dulu nih, saya kasih speaker dulu ya. Coba saudara, waktu Jepang itu mau mengalahkan Cina ya, dia kirim. Orang Jepang sama orang Cina kan mukanya hampir sama. Lalu bagaimana cara membedakan ini orang Jepang, ini orang Cina? Wah, itu bingung saudara. Nah, semuanya kan hampir sama mukanya, dan mereka bisa bahasa Cina dengan Mandarin, bisa bahasa Cina dengan fasih. Akhirnya suatu ketika kalahnya Jepang dari Cina karena mata-matanya ketangkap semua. Kenapa saudara? Karena ketahuan dari cara usap mukanya itu loh, ya. Kalau orang Jepang itu, kalau orang Cina itu anduknya dipegang gini terus diusap-usap di mukanya, gitu ya. Kalau menyeka mukanya itu, keringetan itu. Kalau orang Jepang enggak, anduknya pegang gini, kepalanya yang goyang gini, saudara. Tahuan, ini Jepang ini udah nggak bisa bohong ini. Nah, ini sekarang Arab Saudi dan Afghanistan sengaja disusupkan. Kalau Arab Saudi kan memang diterima dengan baik, ya kan. Wah, sebagai sedulur tua, ya kan, sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Wah, repot saudara. Nah, sedang Afghanistan diundang sama Yusuf Kala, saudara. Dikirain suruh masuk, suruh ngapain, suruh mata-matain itu, saudara. Anda siap-siap aja diambil alih itu sama Afghanistan itu. Jangan bilang tidak mungkin, saudara. Ini terawangan Nabi ke-26 ini. Nanti kalau nggak salah, ini Pak Jenderal nanti yang bisa menjelaskan ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Santiamer. Silakan Pak Santiamer dengan Pak Tobing. Maaf Pastor, belum di-unmute. Pastor, itu bisa share screen nanti ya, saya ya.
Bisa, ini sudah saya mute all ya. Oke, bisa. Saya bisa ya. saya tetap monitor ya. Oke, silakan Pak Santi Amar. Baik, terima kasih Pastor Paul Jang. Itu memang suatu warning ya, yang bukan mengada-ada dan fakta gitu. Jadi kalau boleh diumpamakan, Indonesia kita ini sedang sakit ya, sakit stadium 1, stadium 2, stadium 3, kita tidak jelas ini. Nanti dari Jenderal Julius Tobing kita akan mendapat gambaran. Nah, siapa dokternya Indonesia ini? Apakah diharapkan TNI atau Polri atau siapa? Kita nggak tahu. Terus penyakitnya apa? Ini penyakit pikiran semua, penyakit mental gitu ya. Pola pikirnya udah rusak. Nah, kalau menurut Bapak Jenderal Julius Tobing, ya, kita itu sebenarnya pusat kekuatan kita itu apa? Yang beliau sedang istilahkan itu adalah center of gravity. Di mana sebenarnya center of gravity kita Indonesia? Dan sekarang center of gravity itu masih utuh atau sudah bolong-bolong gitu ya istilahnya ya. Nah, kalau center of gravity Indonesia ini sudah bolong-bolong dan rusak, nah, tinggal menghitung waktu. Ya, mungkin Indonesia hitungan kalender gitu ya, bukan hitungan tahun lagi. Bagi ya suku-suku bangsa yang sadar akan posisinya, akan kira-kira bersikap bagaimana, tetap bergabung dengan Indonesia atau kembali ke semangat daripada sebagian saudara-saudara kita dari timur ketika mau diterapkan itu itu Piagam Jakarta. Kalau ini tidak dicabut, kami tidak mau bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kita rindu dari daerah-daerah atau masyarakat hukum adat Nusantara atau tokoh adat, tokoh agama mengumandangkan itu kembali. Jadi ini pikiran saya, tetapi kita akan mendengar nanti lebih lanjut dari Jenderal Julius Tobing yang berwawasan kebangsaan, supaya kita bisa menyikapi dan arif, tidak sujon tetapi di dalam kerangka wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya akan coba Pak Junias, saya tegur dulu Pak Junias, saya sapa dulu Pak Junias. Salam, selamat malam Mas. Pak Junias. Oke. Sambil menunggu beliau ya, saya mau siapkan dulu untuk nanti ini presentasi gitu ya, enak diikuti. Pak Junias, halo. Halo. Selamat malam Pak Junias, bagaimana kabar? Malam. Sehatkah? Oke doke. Doke luar biasa ya. Ini jenderal kita ini kita doakan. Saya selalu, beliau ini aset kita ya, yang memberikan pencerahan. Tidak banyak orang seperti jenderal kita yang satu ini yang begitu memberikan, bukan memberikan lagi ya. Kalau meminjam istilah orang sebelah itu, mewakafkan seluruh waktunya untuk pencerahan anak bangsa ini. Pak Junias silakan Pak, bisa dimulai Pak, sementara saya akan siapkan bahannya Pak Junias. Oke, saya tadi menyampaikan ya. Baik silakan. Ya, saya dengar kok. Jadi begini. Ya, Oke lah, selamat malam semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera tanpa batas lah buat kita semua yang ada di Zoom ini. Amin. Jadi gini, tadi Pak Paul kirim tema. Kalau Afghanistan sama Arab menyerang, apakah kita melawan? Ya kalau itu udah pastilah. Cuman, apakah mereka mampu? Ya enggak lah. Dari mana? Selama Pancasila itu ya masih sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia, ya tidak mungkin lah biar bentuk ancaman apapun, bentuk ideologi apapun di era globalisasi ini, ya tidak mungkin akan bisa menghancurkan Indonesia. Kerjaan mereka itu cuma sia-sia, percaya sama saya lah. Mereka itu hanya coba-coba aja, tetapi kita jangan tidur. Kalau kita tidur ya repot, gitu loh. Kita juga jangan lengah, jangan dinabobokkan. Tapi hanya orang bodoh aja lah mau coba-coba merubah Pancasila. Ya.
Mereka udah mencoba berkali-kali itu merubah Pancasila. Cuman malam ini saya coba menjelaskan secara garis besar ya, apa sih pusat kekuatan itu. Banyak orang tidak mengerti apa itu center of gravity. Tapi ada pusat kekuatan strategik, ya. Ada juga pusat kekuatan di level taktis, ada juga pusat kekuatan di masing-masing institusi. Di TNI, di Polri, di mana-mana ada pusat kekuatan, termasuk organisasi seperti Galarua, ya. Cuman pusat kekuatan itu perlu dibangun. Ya, bukan hanya sekedar diomongin, perlu dibangun. Ya, bagaimana dia bisa mengembang, bagaimana dia pusat kekuatan itu berada posisi yang prima. Nah, sekarang Indonesia, ya memang sejak dari Indonesia merdeka, mungkin ini nggak pernah dibangun. Bahkan kalau ditanya anak-anak, ya anak-anak muda, pusat kekuatan bangsa Indonesia ada di mana? Ya, ada di mana pusat kekuatan bangsa Indonesia? Mereka pada nggak tahu. Apakah di khilafah? Apakah di ideologi bangsa-bangsa lain? Tidak. Jadi mari kita coba membuka wawasan sedikit malam ini. Apa yang dimaksud dengan pusat kekuatan? Kalau saya ditanya pusat kekuatan pribadi saya, pusat kekuatan saya adalah kelemahan saya. Nah, kelemahan saya itu adalah kekuatan saya. Itu kalau saya pribadi. Tapi negara, bangsa Indonesia ini sudah dipastikan semua negara tidak ada yang tidak memiliki pusat kekuatan. Nah, saya mencoba, ini kan situasi, ini lanjutan yang kemarin. Di dalam buku Pancasila yang kita sudah terbitkan itu, ya kita kan selalu berpikir, ya situpak. Apa sih situasi yang berkembang saat ini? Ancaman terhadap ideologi Pancasila. Tolong ditayangkan Pak Santiamer yang berikutnya. Sorry ya, suara saya serak basah. Ya, santai aja Pak. Oke, lanjut Pak. Oke. Jadi kemarin ada beberapa ideologi besar ya. Ideologi besar yang selalu merongrong ideologi Pancasila. Tapi malam ini kita coba ya, karena tadi ideologi agama fundamentalis, ya baik itu khilafah, ISIS, radikal ekstremis, ini mungkin berasal dari, yaitu tadi dari Afghanistan, dari Iran, dari Syria, ya dari berbagai lah mereka yang ekstremis, bukan bahkan mungkin dari Palestina juga. Nah ini kita sudah melihat. Nah ini banyak sekali lah, tapi kita fokus malam ini masalah ideologi agama, ya. Lanjut Pak Santiamer. Ya. Silakan Pak. Yang sangat potensial. Nah kalau kita bicara situasi, saya selalu kita pakai situpak ya, situasi. Nah sekarang tugas pokok pemerintahan ini, kalau negara, institusi negara ini paham betul apa tugas pokoknya, ini amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 lah. Amanat agung lah. Kalau di gereja selalu ngomong amanat agung kerajaan Tuhan, ini amanat agung negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bukan negara persatuan, itu salah ya. Negara kesatuan. Jadi what we as a government and as a nation must do, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sekarang, baik itu sebagai pemerintah, baik pun kita sebagai anak bangsa. Nah ini banyak berpikir, ini kan tugasnya TNI, ini kan tugasnya Polri, ini tugasnya macam-macam lah, ini menteri, ormas dan sebagainya. Jadi tugas government, apa yang mereka must do. Must itu bukan should do. Must itu suatu compulsory, harus dilakukan. Ini amanat agungnya yang ada 5. Tugas melindungi segenap bangsa Indonesia. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Paul tadi, ya bagaimana tugas melindungi segenap bangsa Indonesia yang berkarakter atau yang memiliki ideologi Pancasila menghadapi apa? Menghadapi ideologi-ideologi yang tadi.
Tapi yang sekarang yang sangat potensial dan menjadi fakta yaitu tadi ideologi khilafah. Ya, khilafahisme yang diimpor. Yang diekspor lah ya, diekspor dari luar sekarang secara komunal. Ya, sekarang transnasional komunal itu yang paling berbahaya karena kemajuan teknologi ini. Di samping itu ada juga orang dalam. Siapa orang dalam? Ya, orang-orang yang ada di dalam negeri kita sendiri yang mengkhianat. Dia kira dia menang. Aduh, bodoh kali lah ya. Saya beritahu bodoh sekali. Nah, kemudian tugas melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, sudahkah kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia ini? Nah, sudahkah kita melindungi segenap bangsa Indonesia ini? Saya udah mengatakan berkali-kali di awal-awal dulu kita zoom bahwa geopolitik itu sudah berubah. Ya, geonya itu bukan hanya fisik seperti seluruh tumpah darah ini, tetapi sudah non fisik. Ya, non fisik itu di mana? Ada di mindset setiap anak bangsa. Yes, apakah anak bangsa kita ini ngerti tentang Pancasila? Paham bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan bangsa Indonesia, pusat kekuatan negara bangsa Indonesia. Nah, tugas berikutnya adalah tugas memajukan kesejahteraan umum. Mengapa kesejahteraan umum? Bukan kesejahteraan TNI, bukan kesejahteraan partai. Itu semua masyarakat secara umum, secara generalis. Nah, ini tugas berikutnya yang kelima adalah tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas keempat, tugas kelima, tugas ikut sertanya bangsa Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah tugas kelima yang kemarin dilakukan atau diimplementasikan oleh Presiden kita Pak Jokowi ketika berangkat ke Rusia sama Ukraina. Masalah sukses atau tidak sukses, itulah bicara tugas. Ya, masalah tujuan bisa dicapai atau tidak bisa dicapai. Nah, ini tugas kita. Tugas ini pasti karena ada tujuan. Tujuan nasional itu adalah ini yang saya analisa ya, bukan menurut pendapat beberapa anak bangsa ya. Jadi tujuan nasional itu bagaimana ada perwujudan keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, ya, serta utuhnya jati diri bangsa, ya, yang Pancasilais dan tetap setia kepada apa? Amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bukan kepada Piagam Jakarta. Itu tujuan nasional, tapi tujuan nasional itu tidak akan bisa kita capai kalau kita gagal melaksanakan kelima tugas itu. Satu tugas itu gagal, semua pasti gagal. Nah, itu kelima tugas itu tidak boleh satu pun yang gagal. Ketika kita tidak cerdas, akhirnya juga kita tidak bisa melindungi segenap bangsa Indonesia. Ketika kita tidak cerdas, kita juga tidak bisa melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ketika kesejahteraan umumnya tidak maju, sama saja. Salah satu tugas ini tidak bisa dilaksanakan, ini selesai bangsa ini. Selesai. Kalau tugas kelima itu adalah tugas tambahan. Tapi tugas pokok itu adalah tugas nomor 1, tugas nomor 2. Ya, nomor 3 dan nomor 4. Itu nggak bisa. Tidak boleh main-main. Nah, pertanyaannya, walaupun tertulis tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, ini tugas pokok yang belum dianalisa. Ini tugas khusus namanya kalau di militer. Tugas khusus itu tugas limpahan yang dilimpahkan oleh siapa? Konstitusi. Ya, pembukaan konstitusi. Tapi
di dalam tugas melindungi segenap bangsa Indonesia perlu dicatat. Di situ banyak tugas-tugas. Kalau ini tugas pokok disebut mission, tapi ada tugas-tugas TASK, task, yang merupakan jabaran dari tugas itu. Itu loh. Ya, contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia dari serangan berbagai ideologi. Nah, dari serangan berbagai ideologi. Ini tugas negara. Nah, tugas pemerintahan negara, tapi siapa yang bertanggung jawab? TNI, Polri, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Menteri Agama. Siapa leading sektornya? Ya, yang berada di depan. Siapa supporting sektornya? Berdasarkan perkembangan situasi. Situasi itu kan ada aman, rawan, gawat, darurat. Ketika situasi aman, apa yang mau dilakukan? Ketika situasi damai, apa yang harus dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Ketika terjadi darurat, krisis, siapa yang bertanggung jawab? Itu harusnya diatur di dalam suatu perencanaan strategis yang kita kenal namanya dengan rencana kemungkinan terjadi kontingensi. Rencana tindakan menghadapi kemungkinan terjadi kontingensi apabila jika ada serangan ideologi khilafah dari Afghanistan maupun dari negara-negara Arab yang tidak mengendaki bahwa Indonesia tetap utuh dan tetap tegak. Negara Indonesia tetap ada. Tapi apakah utuh? Utuh artinya dari apa? Dari Aceh sampai Papua. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Tumpah darah itu. Kemudian dari Myanmar sampai Pulau Rote. Utuh nggak nanti? Kalau ya undang-undang negara khilafah ya, walaupun dia itu masalah strategi benar didukung dari luar. Tapi kalau itu masih tetap istilahnya kita masih mau ribut masalah ideologi khilafah yang harus ada di Indonesia ini. Waduh, saya bisa bayangkan ya, negara ini mungkin akan terpecah-pecah. Negara itu ada tapi tidak utuh. Saya ingatkan sekali lagi bahwa negara ini tetap ada, negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia atau negara khilafah Republik Indonesia ada, tetapi tidak utuh lagi yang diapakan, yang dicita-citakan oleh para founding fathers. Ya, ini anak bangsa Indonesia, apa yang harus dilakukan? As a nation must do adalah melindungi segenap bangsa yang berideologi Pancasila dari serangan berbagai ideologi dan melindungi seluruh tumpah darah ya Indonesia dari berbagai negara yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Untuk menguasai apa? Menguasai wilayah kedaulatan Indonesia. Nah, salah satu ancaman yang sudah faktual nyata-nyata adalah apa? Ancaman ideologi khilafah. Bukan berarti ideologi lain tidak ya. Cuman sekarang sudah faktual. Mereka sudah mendeklar ya. Karena mereka ingin merubah pemerintah negara ini. Tapi kalau mereka ingin merubah, ya bayangkan ya, mungkin kita lebih bodoh dari para founding fathers dulu lah. Mereka sudah demikian sulitnya. Ya, demikian sulitnya. Nah, kita ngomong, permasalahannya, kita sudah punya strategi nasional enggak untuk menghadapi strategi khilafah? Mereka itu sudah sistematis, sudah masif. Ya, itu yang dilakukan oleh mereka. Dan ini bukan baru-baru ya, sudah bertahun-tahun. Sementara kita lengah. Jadi strategi itu pasti mengandung unsur, ini berulang-ulang saya katakan. Ya, berkali-kali. Kalau kita ngomong strategi, ketiga kakinya ini harus seimbang. Antara sasaran yang ingin dicapai, antara cara yang ditempuh, dan sarana prasarana kekuatan yang diperlukan, means.
ya, supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, itulah strategi nasional. Kalau kakinya, means-nya tidak bisa mengimbangi cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran, ya nggak berhasil. Ya, lanjut Pak Santiamer. Lanjut, slide berikutnya. Nah ini tugas pokok kita. Tugas pokok ini ya, bukan hanya pemerintahan, semua kita. Mungkin nanti ya, lanjutan dari ini akan saya sampaikan yang namanya bagaimana kita mempertahankan ideologi Pancasila ya dengan konsep doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya, doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya, biar mereka itu tidak bergerak. Sementara mereka sudah bergerak, sudah masuk seperti kata Pak Paul tadi, tapi bagaimana kita giring mereka ke killing ground, ke daerah pembantaian. Udahlah kita buka-bukaan aja sekarang ini. Nah, tugas pokok itu mutlak ya. Mutlak ya. Mutlak seluruh komponen anak bangsa yang berjiwa nasionalis. Karena sekarang sudah saya nggak yakin 100% anak bangsa ini berjiwa nasionalis. Ya, dan berideologi Pancasila. Nah, berideologi Pancasila harus turut serta bersama siapa? Aparatur pemerintah negara. Ya, menolak kehadiran negara khilafah. Ya, kita kemarin sudah coba ya, waktu 1 Juni di Bandung kita coba memperingati hari kelahiran Pancasila dengan mengeluarkan maklumat ya sebagai kado ya menolak khilafah. Ya, mendeklar bahwa satu-satunya Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa. Ada 4 kemarin maklumat. Nah, tugas pokok ini merupakan apa? Dominan, mutlak harus menjadi tugas yang bersifat prioritas. Ya, kalau sudah namanya prioritas, ya, yang pertama kali yang harus dikerjakan. Yang kedua, tugas-tugasnya itu banyak, bervariabel, bukan hanya satu. Melindungi segenap bangsa Indonesia umpamanya. Itu baru dari ancaman serangan ideologi ya. Belum dari ancaman penyakit, belum dari ancaman bencana, belum lagi dari ancaman militer. Ya. Nanti kapan kita tayangkan lah, ini lagi bikin konsep kita. Ya. Kemudian berpengaruh langsung apabila tidak dilaksanakan akan menimbul risiko dan konsekuensi. Contoh sekarang, kalau kita tidak mendeklar menolak khilafah aja dulu. Ya. Pasti akan timbul risiko. Konsekuensinya apa? Ya bukan hanya jiwa saja yang melayang atau anak bangsa berdarah-darah, tapi pecah. Berkali-kali saya ingatkan, kalau pecah, maaf, tidak akan bisa bersatu lagi. Susah. Kalaupun mau bersatu, susah. Ya. Nah, kemudian sesuai dengan doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta yang berisi prinsip-prinsip ajas ya, yang ajas-ajas ya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, ini kalau tidak bernegara, jadi kalau kita tidak bisa menganalisa, maaf aja lah. Ini dengan perangnya Rusia dan Ukraina, itu kemarin radio Rusia kalau tidak salah sudah mendeklar perang dunia ketiga. Coba bayangkan nanti bahwa bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dari kesulitan pangan. Dan ini harga sudah pelan-pelan merayap naik semua harga. Kalau tidak salah mungkin nanti bisa ditayangkan, coba cari di Google, sudah berapa negara ini bangkrut sekarang. Lihat aja Sri Lanka sekarang ini. Kita nggak tahu efeknya Sri Lanka. Ya, lanjut Pak Santiamer. Ini banyak kita menjabarkan. Nah ini, kesaktian ideologi Pancasila itu ada satu
kesatuan, kekuatan, kesaktian ideologi Pancasila. Nah, saya sudah katakan kemarin ya bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar sebagai wawasan kebangsaan, tapi malam ini sengaja saya garis bawah, saya kotakkan itu Pancasila sebagai sumber pusat kekuatan strategis bangsa Indonesia. Memang kita belum membahas satu persatu yang ada di gambar ini ya. Nah, inilah kekuatan kita. Kalau satu persatu ini tidak kita pahami, ya mohon maaf, kita tidak akan mampu menjaga keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara Indonesia tidak tegak, pasti rakyatnya, kita bisa bayangkanlah, semua mungkin yang di Zoom ini bisa membayangkan. Jadi malam ini saya coba mengupas Pancasila sebagai sumber pusat kekuatan strategis bangsa Indonesia, biar mereka yang punya ideologi khilafah itu tahu gitu loh. Dia kira pusat kekuatan ideologi khilafah itu akan berhadapan dengan pusat kekuatan strategis bangsa Indonesia. Apa karena cuma kiriman duit? Apa memang doktrin Wahabi atau khilafah itu mampu mengalahkan apa? Ideologi Pancasila. Inilah uji cobanya Pancasila. Ya biasalah kalau kita mau bicara burung Garuda itu punya karakter sendiri kan. Mungkin dia 24 tahun ini dia bertapa, sudah ganti bulu dan siap terbang lagi, siap mencakar lagi dia. Oke, kita masuk kepada fokus bahasan malam ini adalah Pancasila sebagai sumber pusat kekuatan strategis bangsa Indonesia. Tolong dibuka lanjutannya Pak Santi Amer. Mengapa kita perlu tahu? Nah ini, ya, malam ini kita fokus Pancasila sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman ideologi di era globalisasi. Lanjut. Nah, inilah yang menjadi fokus bahasan kita. Kalau ditanya anak-anak sekarang, apa pusat kekuatan bangsa ini? Mungkin ya, saya pernah coba tanya, itu banyak yang nggak tahu. What is a center of gravity? Mudah-mudahan malam ini bisa memberikan pencerahan. Bagaimana komposisi suatu center of gravity? Amerika beda pusat kekuatannya, Thailand beda, Inggris beda, Australia beda, Papua Nugini beda. Ya. Masing-masing punya pusat kekuatan masing-masing. Nah, kita terdiri dari banyak suku bangsa. Pusat kekuatan orang Batak beda, pusat kekuatan orang Aceh, suku Aceh beda, suku Jawa Barat beda, suku Jawa Tengah beda, Jawa Timur beda, Ambon beda, punya pusat kekuatan. Ya, tetapi bagaimana pusat-pusat kekuatan itu menjadi pusat kekuatan negara dan bangsa? Ya, negara bangsa Indonesia. Mengapa center of gravity itu penting? Ya, apa center gravity itu hanya satu atau multi? Ya, bagaimana kita menentukan sesuatu itu sebagai pusat kekuatan lawan atau pusat kekuatan sendiri? Bagaimana kita menstrukturkan pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia? Bagaimana strategi membangun pusat kekuatan strategi bangsa Indonesia itu? Nah, kita juga nanti harus tahu pusat kekuatan khilafah itu yang diimpor dari Afghanistan maupun dari negara-negara Arab ke Indonesia, pusat kekuatannya ada di mana? Pusat kelemahannya ada di mana? Kita harus cari tahu. Nah, bersumber pada malam ini, ceramah ini, pencerahan ini bersumber kepada apa? Pendapat Grandmaster Strategy Clausewitz, ya, dan ini Sun Tzu, ya, pendapat para pakar strategi modern, paradigma strata perang saat ini. Tapi saya tidak akan membahas semuanya. Ya, kita lihat nanti bagaimana pendapat Grandmaster Strategi. Coba lanjut, Pak Santi Amer. Lanjut. Oh, halo.
Mengapa kita perlu mengenali pusat kekuatan? Enggak, tadi dulu. Oh, yang tadi ya? Iya, Ya. sebelumnya ini. Ini. Mengapa? Why? Perlu mengenali Iya. pusat kekuatan Iya. center of gravity ya. Makanya kita tahu, contoh ya, Jumnya Paul Jang ini juga punya center of gravity. Kenapa? Karena punya kompetitor kan? Punya lawan. Nah, mengapa kita perlu? Karena mengenali pusat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki bangsa negara Indonesia merupakan apa? Suatu keharusan jika ingin memperoleh suatu kemenangan atau kesuksesan. Nah, kalau tadi temanya apakah kita melawan? Ya pasti dong. Masa dibiarkan ideologi tidak dilawan? Karena ada tugas konstitusi tadi melindungi segenap bangsa dari ancaman ideologi, dari pengaruh ideologi. Karena apa? Strategi mengajarkan juga. Menghancurkan suatu bangsa dan negara adalah hancurkan pusat kekuatannya melalui kelemahan yang dimiliki. Mereka mengira kalau mayoritas penduduk Indonesia ini Muslim, semuanya akan ikut khilafah. Disitulah cara berpikir mereka yang salah. Boleh-boleh aja mereka coba-coba. Karena ini era eksperimental. Sekarang ini ya, di belahan dunia ini sekarang lagi terjadi proses era percobaan. Ukraina sama Rusia itu juga kan, kalau kita lihat, itu semuanya asal-muasalnya kan mencoba. NATO mencoba bagaimana ya kalau Ukraina masuk menjadi negara NATO. Kan lagi coba-coba. Sama juga Indonesia ini, coba-coba pakai ideologi khilafah. Ya memang orang bego aja lah yang pakai ideologi khilafah itu. Kita lihat aja lah, ya. Nah ini menghancurkan pusat kekuatannya melalui kelemahan yang dimiliki. Kelemahan bangsa Indonesia apa? Wah ya, kita semua tahu kita ini ya rawan terhadap apa? Kerawanan kritis kita adalah istilahnya apa? SARA itu. SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, sekarang antar golongan sudah berubah menjadi antar anak bangsa. Nah, lanjut. Ini dulu mengapa kita harus mengenali. Nah, sekarang apa itu pusat kekuatan? Ya, sebelum kita merumuskan pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia untuk menghadapi semua kekuatan-kekuatan lawan, ya sebaiknya kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu center of gravity suatu bangsa. Nah, kita harus mengingat ada dua Grandmaster Strategy. Satu di barat itu mereka selalu menggunakan Clausewitz, ya, sementara di timur ya selalu membanggakan Grandmaster strateginya Sun Tzu. Nah, kedua Grandmaster strategi ini mengingatkan kita harus mencari dan mengenal rumusan apa yang menjadi pusat kekuatan suatu bangsa. Baiklah, coba mari kita buka apa kata mereka. Buka. Nah, ini. Clausewitz di dalam bukunya On War ya mendefinisikan pusat kekuatan dengan istilah Schwerpunkt, ya, karakteristik, kemampuan atau suatu wilayah dan sekitarnya, dari mana suatu bangsa atau persekutuan memperoleh kebebasannya bertindak. Kekuatan dan kemampuan secara fisik atau semangat juang untuk bertempur. Saya ulangi lagi, di situ ada kata-kata karakteristik. Karakteristik bangsa Indonesia
Ya bukan karakteristik orang bangsa Afghanistan, bukan karakteristik orang Arab. Dipaksa-paksa kemari, ya nggak bisa lah orang Batak jadi orang Arab. Nggak akan mungkin orang Papua jadi orang Arab. Mau diarab-arabkan, ya nggak bisa lah. Ya kan? Nah ini. Nah ini kata Clausewitz. Coba buka lagi berikutnya. Buka. Nah, saya mau jelaskan, ya ini, pusat kekuatan itu masih menurut Clausewitz adalah pusat dari seluruh kekuatan dan gerakan yang seluruhnya tergantung kepadanya, di mana pada titik tersebut seluruh energi yang kita miliki seharusnya diarahkan. Nah, nyanya itu mana? Malam ini kita coba menjelaskan nyanya itu ya Pancasila itu. Ya, nyanya itu Pancasila itu. Nah, artinya apa? Kita harus mencari apa itu nya yang merupakan ketergantungan dari seluruh pusat kekuatan dan gerakan. Seandainya Pancasila itu tidak dijadikan sebagai pusat kekuatan, hancur bangsa ini. Karena kelemahannya begitu banyak. Ya, nah di sini apa di bahasa Inggrisnya kan udah jelas, the hub of all power and movement on which everything depends. That's the point at which all our energy should be directed, diarahkan. Nah, nanti kita lihat bagaimana mengarahkan kekuatan kita. Lanjut. Mas Jamer, nah ini. Yo, udah itu. Ya, oke. Sun Tzu. Mungkin akan terlambat sedikit ya. Nah, ini kalau Sun Tzu mengingatkan kita untuk mengenali apa? Know yourself and know your enemy. You will be safe in every battle. You may know yourself, but not know the enemy. You will then lose one battle for everyone you win. Coba, setiap kita akan kehilangan satu pertempuran, ya, dari setiap kemenangan yang kita peroleh. Kalau kita tidak mengenali lawan. Nah, siapa lawan kita? Kalau di dalam malam ini Pak Paul mengangkat Afghanistan, saya kira mah enggak lah bisa mampu menyerang Indonesia. Nah, dia bilang lagi, you may not know yourself or the enemy, and you will then lose every battle. Ya kalau Pancasila sudah nggak bisa merupakan kekuatan kita lagi, ya selesai bangsa ini. Artinya apa? Mengenali pusat kekuatan sendiri, pusat kekuatan lawan, perlu apa? Suatu upaya. Bahkan di dalam petunjuknya ada kata no. Disebut 5 kali. Itu udah saya garis bawah itu di atas itu. Ya kita harus ada upaya mencari itu. Dan setelah kita temukan, itu harus dipertahankan, dijaga, di-maintain, dikembangkan, diposisikan. Itulah strategi. Karena kita punya kompetitor. Setiap saat. Ya, karena waktu itu merupakan kekuatan yang bisa merubah. Ya, kenalilah diri sendiri, kenalilah musuhmu, maka Anda bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa risiko kalah. Kenalilah bumi dan kenalilah langit, maka kemenanganmu akan menjadi lengkap. Ini kata Sun Tzu. Tapi dia bilang kenalilah bumi, kenalilah langit. Maksudnya apa itu? Nah, itu nanti harus kita bahas juga. Oke, lanjut. Ini kata-kata ini tolong ini Grandmaster ya. Saya sendiri belum menjadi Grandmaster, baru Master aja lah. Karena baru Oke lah. Sekarang pusat kekuatan bangsa Indonesia. Kita dapatkan dari mana? Nah, dari semangat, kesadaran, dan panggilan hati nurani. Panggilan hati nurani etnik kekulturan.
Ya, berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara. Tidak termasuk Afghanistan, tidak termasuk negara-negara Arab itu. Melalui apa? Kegiatan organisasi kepemudaan di bidang budaya, pendidikan, dan kesehatan. Yang mencetuskan apa? Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Persatuan Indonesia. Ini sebelum merdeka. Setelah merdeka nanti menjadi apa? Menjadi 5. Satu nusa, satu bangsa, satu persatuan, satu ideologi. Ya, satu konstitusi. Setelah kita merdeka, ini kan sebelum merdeka. Dan ini belum dikobarkan, belum digelorakan. Ini yang harus kita gelorakan nanti. Banyak waktu untuk menggelorakan itu. Ada momentum. Ya, yang merupakan perwujudan bangkitnya semangat nasionalisme. Bukan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan bahasa Arab. Bukan juga ideologi khilafah, bukan juga konstitusi Piagam Jakarta. Kita harus kobarkan ini. Ini Sumpah Pemuda. Waktu itu, jangan-jangan anak-anak kita sekarang, cucu kita udah nggak ngerti nih. Ya. Nah, ini perlu semangat nasionalisme kita. Jadi ada 5 nanti. Bahkan tadinya saya mau merumuskan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan, satu ideologi, satu konstitusi, dan satu budaya Nusantara. Nah, ini lagi kami rumuskan nanti tanggal 8 Agustus. Kalau tidak ada aral melintang, kita akan melaksanakan upacara. Upacara apa? Hari Sumpah Ibu Pertiwi. Bersumpah supaya anak-anaknya ini memegang teguh yang tadi 5 itu. Semua pakai kebaya, pakai nasionalis, nggak ada pakai jilbab-jilbab. Ya, ini sebagai apa? Langkah awalnya kita nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya tetap utuh. Terbentuknya keutuhan itu loh. Ini besok. Ya. Mari kita, ini yang dulu ini. Tapi kalau nanti awal Agustus, sebelum 17 Agustus akan kita declare itu. Lanjut. Nanti kita ketemukan dulu ini. Ini belum ketemu ini. Nah, ini. Nah, Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia. Kalau tadi Clausewitz menyampaikan karakteristik kita apa? Ya Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, bukan khilafah. Ya, kemudian kemampuan memiliki apa? Memiliki kekuatan. Kemampuan gak ada kekuatan. Geodiversity. Apa geodiversity? Ya, pulau-pulau kita yang berbeda-beda ini. Ya, tanah tumpah darah kita ini dari Aceh sampai Papua. Ya, dan ethnic diversity, suku bangsa yang berbeda-beda, yaitu kebinekaan yang menjadi semangat persatuan Indonesia sebagai satu kesatuan kekuatan nasional. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terlahir dari budaya dan adat istiadat kearifan lokal di seluruh wilayah Nusantara. Dari Aceh sampai Papua dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Makanya ini tugasnya pemerintah daerah sebenarnya. Walaupun diberikan otonomi daerah, tapi dia harus apa? Membangun pusat kekuatan itu. Bagaimana pusat kekuatan yang ada di suku bangsa, di wilayah-wilayah berdasarkan kearifan lokal ini menjadi sumber pusat kekuatan negara bangsa. Nah, sehingga kalau kita punya pusat kekuatan ini, bangsa Indonesia memperoleh kebebasannya bertindak. Tadi kenapa? Freedom of action. Dan kekuatan kemampuannya secara fisik atau semangat juang anak bangsa untuk bertempur.
Nah, kita ini udah kalah sekarang karena pusat kekuatan dari luar sudah mulai menggerogoti pusat kekuatan kita sendiri tanpa sadar lagi. Karena yang dihajar mindset gara-gara kemajuan teknologi, transportasi, ya, informasi dan intelijen. Oke, kita lanjut. Ini kita coba menerjemahkan apa yang dikatakan Clausewitz tadi. Nah, rumusan Pancasila sebagai pusat kekuatan strategik ini, ya, bangsa Indonesia lahir berasal dari semangat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Dan itu ada di mana? Di nilai instruksi sila ketiga Pancasila. Kalau saya katakan instruksi, ada ekstriksi. Kalau instruksi itu melekat. Kalau ekstriksi adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Nah, ini semangat pusat center of gravity itu merupakan resultante. Resultante dari mana? Dari kepemimpinan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan. Pertanyaannya sekarang, apakah para pemimpin sekarang memiliki kepemimpinan negarawan? Walaupun mereka itu berkoar-koar kepemimpinan nasional. Kita tidak butuh kepemimpinan nasional, kita butuh negarawan. Negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Kalau berkarakter nasional itu apa? Ya berideologi Pancasila. Nah, yang dapat menggunakan. Jadi pemimpin nggak bisa menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional serta semangat juang anak bangsa di seluruh Indonesia guna memperoleh kebebasan bertindak untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya selesai. Nah, ini tadi. Nah, kebebasan bertindak artinya apa? Memiliki kedaulatan dan hak berdaulat. Jangan terbang aja kita nggak berdaulat. Ya. Laut kita dikontrol oleh negara luar. Ya. Jadi kita harus memiliki kedaulatan yang tidak dapat didikte oleh siapapun. Baik oleh aktor negara, state actor maupun aktor non-negara, non-state actor. Contohnya, ya, FPI, HTI, segala macam itu non-state actor. Jangan salah. Mereka itu bukan negara, tidak diakui sebagai negara. Nah, ini yang paling berat, konflik kira antara aktor negara dengan aktor yang bukan negara. Nah, selalu disalahartikan gara-gara apa? Kalau kita mencoba menghancurkan mereka, kita dianggap apa? Pelanggaran HAM. Tapi lupa, ya, mana yang lebih penting, hak ajasi negara atau hak ajasi manusia yang tidak benar itu? Ya, dikit-dikit HAM-HAM ini yang membuat kita kok TNI jadi ketakutan gitu. Padahal tugasnya udah jelas, sumpahnya pun jelas, setia kepada pemerintah, tidak kepada pemerintah. Dulu kepada pemerintah, sekarang udah berubah, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah itu. Tapi takut gara-gara ada ancaman HAM lah segala macam. Ya, yang mana HAM, yang mana HAN, hak ajasi negara. Oke ya, lanjut. Mungkin sedikit lagi nih. Lanjut. Nah ini. Pancasila pada alia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga mengamanatkan. Ya, dalam rangka mengaktualisasikan, mengimplementasikan 5 tugas pokok nasional tadi, diperlukan ideologi Pancasila sebagai the way of life, filosofis, Groundslah, Weltanschauung, bangsa negara kesatuan. Bung Karno pernah menyampaikan, Pancasila tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. 5 sekaligus sebagai satu keseluruhan. Nah, beliau tidak menyampaikan bagaimana menjadi satu sebagai satu keseluruhan. Nah, saya coba mengemas, ya,
dengan pengetahuan strategi, dengan pengetahuan ya militer, ya bukan hanya militer sebenarnya ini. Semua bangsa-bangsa juga mencoba merumuskan yang 5 ini menjadi satu. Coba tayangkan berikutnya, Pak Santi Amer. Berikutnya. Halo. Halo Pak Santi Amer, where are you? Waduh, ini mabuk apa? Pak Santi Amer, lanjut. Mana nih? Kok nggak lanjut ini? Aduh, saya lupa tadi saya aja harusnya apa. Coba lanjut. Betul kan? Ya. Lanjut, tolong lanjut. Bukan, ini sudah. Berikutnya. Aduh, slide berapa ini? Kantar. Setelah gambar Bung Karno ini ada berikutnya. Halo. Jaringan rusak ya? Waduh, silakan. Nah, ini ya itu tadi. Halo. Wah, ini kok yang terbaik Wivina. Aduh, gimana ini ya? Tolong. Halo. Jaringan rusak ya? Gimana ini? Siapa yang rusak ini? Halo Pak Santi Amer. Loh, kok kemari? Halo, Lai. Terus. Kok nggak bisa, Lai? udah Pak Tobing, udah. Loh, ini yang ditayangkan kok slide ini. Tolong tayangkan slide yang tadi. Oke, yang tadi kok ini ya ini. Ini terus ini halaman 18. Ini halaman 19. Kok yang muncul lain? Kok yang muncul? Waduh, nanti lagi. Yang muncul di tempat saya lain. Ada Pak Purba, ini sinyal saya ini apa ini rusak. Tolong dibikin Pak Tobing jadi co-host deh biar bisa beliau apa mengcover. Ini nggak stabil ini Pak. Nggak stabil apa sinyal saya. Aduh, saya juga kacau ini jadinya. Nggak stabil ya, ntar Pak ya. Kembali lagi ke awal ini. Pak Ardi bantu dong Pak Ardi. Gimana, bisa nggak? Nah, ini tadi Pak Tobing ya, saya lanjut ya. Ini udah lewat. Ya, sebentar. Halaman 19. Ya. Oke, 13, 16. Ini Pak. Udah lewat. Coba Tobing. Lewat ya? Lewat halaman 18. Oke. Nah, itu 18 Pak. Masa itu 18? Ya. Lanjut berikutnya. Ini salah halaman juga di sini. Ya. Ini
Ya ini. Oke. Loh, kok lari lagi sebelumnya? Ini 18. Sebelumnya tadi. Oh ya ini, oke. Jadi ideologi Pancasila harus menjadi landasan visi strategik bangsa Indonesia. Loh, jangan dulu. Ini, kalau kita kemas di dalam formulasi, aduh kok bolak-balik. Gawat ini. Aduh, sayang banget ini. Coba bangunkan dulu si Tasa lah. Di tempat saya nggak berubah, Pak Tobing. Pak Galaksi tempat berubah nggak? Bisa? Nah ini coba ya. Ya. Oke, ini udah di sini, ini halaman ini. Oke. Jadi ideologi Pancasila harus menjadi landasan visi strategik bangsa ini. Visi strategik bangsa ini. Kalau kita bicara strategi, tadi ada N, ada ways, ada means. Ya kalau kita kemas, apa sih yang menjadi sasaran? Itulah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya, yang adil makmur, tentram kertararja, gemaripa lojinawi. Keadilan yang berkemakmuran, makmur yang berkeadilan. Jangan yang makmur aja terus menerus, nggak pernah dia, tapi dia tidak adil. Kemudian cara yang ditempuh melalui apa? Melalui kerakyatan yang dipimpin oleh imam kebijaksanaan. Kalau sasarannya itu adalah sila kelima. Nah, cara yang ditempuh melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Ya, ini harus dipahami nih. Sarana kekuatannya apa? Means-nya apa? Semangat persatuan Indonesia. Berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ke-3, ke-1, dan ke-2. Jadi ini, kelima ini yang diperintahkan Bung Karno harus kita diformulasikan menjadi satu. Coba tayangkan berikutnya. Nah ini. Jadi tujuan sasaran yang ingin dicapai kalau Pancasila ini kita kemas menjadi salah satu pusat kekuatan, strategic vision, apa? Sasarannya jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia yang mana? Ya sudah pasti bukan berideologi khilafah lah, atau ideologi lainnya, yaitu bangsa Indonesia yang adil dan makmur, tata tentram kertararja, gemaripa lojinawi. Sila kelima. Ya, cara yang ditempuh ya kerakyatan. Kita udah sepakat kan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintahan dipilih oleh rakyat. Ya, untuk rakyat. Ya, dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Tapi siapa yang merubah menjadi voting? Ya mereka juga, antek-antek khilafah. Ya, dengan apa? Berkedok, wah demokrasinya Amerika. Nah, sarana kekuatannya apa? Tadi itu saya katakan, semangat persatuan Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariah. Ya. Nah, dan bukan juga semangat persatuan berdasarkan keuangan yang maha kuasa. Nah, walaupun uang dikirim berdrop-drop, lihat aja lah nanti. Mereka menyesal
buat mereka menyesal seumur hidup. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini ajalah dulu yang perlu saya sampaikan, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, mari kita masuk Q&A lah sekarang. Silakan dibuka forum ya kepada Bapak moderator ya supaya membuka ruang tanya jawab. Saya kira ini aja dulu, karena dengan begini aja kita paham, anak bangsa pasti mampulah untuk melawan serangan ideologi khilafah.